Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, semua jemaat GBI yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah bagi kita semua. Mari kami mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu kepada kami Bapa sepanjang minggu sampai dengan hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena kami bisa datang ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bisa hadir pada hari ini Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, yang ada dalam perjalanan tibakan dengan selamat sampai di sini, dan juga yang mengikuti secara online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengetahui Tuhan kerinduan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau kiranya membawa setiap jemaat-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Bapa, di saat pujian dan penyembahan dinaikkan ada hadirat-Mu turun. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Semua jemaat-Mu dilawat oleh urapan-Mu, dilawat oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau kiranya juga Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pastor Yapwe Fei Bapa. Engkau kiranya memberikan urapan-Mu yang lebih lagi Bapa kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Bapa saat firman disampaikan menjadi rema dan menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Berikan kami Bapa telinga seorang murid, hati seorang hamba Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali jemaat dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita membawa hati kita, sembah dan pujian kita hanya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Sebab kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Mari kita juga boleh meminta Roh Kudus untuk menolong, menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya.
Roh Kudus menyucikan setiap kami di tempat ini. Roh Kudus curah bagi umat-Mu, tercurah bagi gereja-Mu sekarang Tuhan. Tercurah, baharui kami, baharui kami, baharui setiap kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, baharui Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan yang berkata, Engkau menjanjikan penghibur bagi kami, yang menolong kami, yang menguatkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau menjanjikan penghibur bagi setiap kami umat-Mu yang terus menanti-nantikan Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, karena kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya saat ini Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus ada di tengah kami, ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hatimu, ku
2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan apa saja yang kau minta dalam namanya, Dia sanggup menjadikannya, Dia sanggup melakukannya. Sebab Tuhan melakukan perkara yang besar bagi gerejanya, bagi umatnya di tempat ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian dan sembah kami. Dan saat ini kami umat-Mu mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Setiap yang percaya mari dengan saya katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada sukacita, amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kita di GBI My Family. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita tepuk tangan buat Tuhan, come on. Masuk gerbangnya dengan pujian, yes. Bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan dan ekspresimu. Sebab ada kuasa dalam pujian. Katakan, mari bersama. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti menari. Bagilah menjadi laskar pujian. Mari semua lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Sorakan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti daun penari. Kita menjadi siap. Kita semua lambaikan tangan kita. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu bisa gerakan kakinya? Gerakan kakimu dengan riang gembira. Asik. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Ya, segala yang bernafas memuji Dia. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ya, ikuti apa yang saya katakan, yang saya nyanyikan. Siap? Contohnya, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia. Bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Mari bersama, lompat kecil bisa ya. Kita melompat, asik. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia. Bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Mari bersama, melompat, tak melompat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan
gerakan Roh Allah di sini. Hey! Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita percaya dengan semangat. Ada gerakan Roh Allah di sini melawan setiap kita. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, yeah. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini melawan saya, kita semua. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Semua Bapak Ibu lambaikan tangan, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk pembangunan. Mari kita berikan yang terbaik untuk kerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku.
Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang terindah. Katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, ini persembahan kami. Inilah persembahanku. Bersama-sama ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup di persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan. Katakan, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku membawa hatiku. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau. Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Inilah persembahan. Inilah persembahanku. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Inilah pengungkapan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau mempersembahkannya bagi-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Shikyara pakanara lapakanara mukota pakanara pakanara maya. Kinara pakanara maya ramukora lapakanara moyara masande. Shikyara pakanara lamaya ramukota pakanara moyara masakara maso. Kurapa yara maya ramoyara masangkara maso. Kita pakanara moyara masande. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak untuk kami tinggikan.
Kasih karunia-Mu atas kami itu sudah lebih dari cukup ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam apapun juga yang boleh kami alami, yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi, tidak ada satupun alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Engkau tetap Allah yang baik, Engkau tetap Allah yang setia. Untuk itulah Tuhan alasan kami hidup, supaya kami boleh tetap memuji dan menyembah-Mu. We love you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami enggak cuma sekedar Engkau mendapati kami setia untuk kami datang berbakti, beribadah di rumah-Mu. Untuk kami boleh terus setia dan bersuka cita di dalam melayani-Mu. Tapi Engkau mendapati setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini adalah orang-orang-Mu yang terus mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami buka hati kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Roh Kudus, kami mau bermitra dengan-Mu, nyatakan isi hati-Mu, tuntun kami dan singkapkan apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah Engkau mendapati kami, bukan hanya mendengar akan firman-Mu, bukan hanya mengerti, memahami dan menyetujui kehendak-Mu, tetapi Engkau mendapati kami juga adalah pelaku-pelaku akan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu, biarlah hamba boleh mengkhotbahkan apa yang hamba hidupi. Dan kami boleh menghidupi apa yang hamba khotbahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sungguh luar biasa, all out untuk memimpin kita semua menikmati akan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucap terima kasih sebelumnya buat tim penggembalaan yang ada di GPI My Family, khususnya yang ada di Tiara ini. Satu kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dan juga berbagi hidup saya, hidup kami sekeluarga lebih tepatnya. Dan perkenalkan, nama saya Veve, saya dari Surabaya. Wah, gampang ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, Veve. Nah gitu, nama lengkapnya sih Yap Veve. Nah, tapi sulit nih kalau untuk nyebutnya, jadi panggil aja saya dengan Bu Veve. Dan ini sedikit perkenalan, boleh PPT-nya ditayangkan. Ini dengan keluarga saya, dikaruniai seorang suami yang luar biasa. Sekalipun Bapak Ibu melihatnya dengan wajah yang kelihatan angker gitu ya, serem gitu kan kelihatannya. Dan dikaruniai dengan 2 orang anak, yang sulung Dani Wahyudi, cowok, yang bungsu Devina Aryani, yang baru menikah kemarin di bulan Januari. Jadi anak saya bertambah 1 lagi. Tuhan karuniakan kepada saya, kepada kami sekeluarga. Bukan dengan melahirkan karena pabriknya sudah tutup, tapi Tuhan tambahkan dengan anak mantu. Wih, sangat bersyukur. Ya, suami yang suami yang sah dan satu-satunya ini benar-benar limited edition, Bapak Ibu. Langka begitu ya, karena saya sangat bersyukur,
Karena justru Tuhan pertemukan saya dan persatukan saya dengan orang yang demikian ini. Itu yang membentuk saya untuk saya benar-benar bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang lucu ketika pernikahan anak saya ini, benar-benar sulit gitu untuk foto bisa yang senyum, yang smile, yang sukacita begitu. Sampai para fotografernya itu mereka mengadakan sayembara di antara para fotografernya. Dia bilang begini, pokoknya ya kalau ada yang bisa buat susuknya ini tersenyum, tak kasih angpaunya double katanya gitu. Aduh, itu pun gak ada yang berhasil. Saya pikir ya udahlah, memang mahal kok, 2 angpau pun gak akan bisa menggantikan senyumnya dia begitu ya. Tapi saya sangat bersyukur sekali lagi bahwa di balik wajahnya yang kelihatan angker gini ya, yang kelihatan serem begini, tapi sebenarnya itulah kewibawaan yang ada di dalam dirinya dan hati yang lemah lembut. Itu yang saya syukuri, yang begitu mengasihi keluarga. Dan itu yang mau bagikan, yang saya akan bagikan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk kita sama-sama belajar pada siang hari ini. Tema di dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari di siang hari ini saya ambil dengan tema real game. Ya, kira-kira apa ini real game? Ini berarti permainan yang sesungguhnya. Apa itu permainan yang sesungguhnya? Karena temanya real game, jadi saya mau ngajak setiap Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama game dulu. Gak salah nih. Kayaknya salah ngundang ini. Pembicaranya yang di depan ini, yang diundang ini adalah guru sekolah minggu. Nah, disuruh khotbah lagi di umum. Ya gini akhirnya diajak game jadinya. Oke. Saya mengajaknya Bapak Ibu karena ini sangat relevan dengan kehidupan kita dan bahkan dengan firman yang akan kita sama-sama pelajari dan kita akan praktekkan nantinya. Ya, real game ini kita akan sama-sama dengan memulainya dengan game. Jadi ini serius ini Bapak Ibu benar-benar cuma lihat saya dan senyum-senyum kayaknya. Tapi benar-benar saya mau ngajak Bapak Ibu game. Jadi pastikan berdua-berdua, cari pasangan ya, yang suami istri boleh dengan suami istri. Kemudian kalau yang nggak ada pasangannya boleh join, boleh bergabung dengan yang lain, nggak apa-apa. Kita relax aja, ya, nggak sesuatu yang formal atau sampai hal yang serius banget gitu. Tapi kita mau sama-sama praktekin apa toh sebenarnya real game ini gitu ya. Nah, jadi ketika sudah ketemu berdua, yang satu tetapkan siapa yang hitam, siapa yang hijau, oke? Siapa yang hitam, siapa yang hijau. Sepakati dulu bersama, oke? Sudah? Saya akan menceritakan satu hal bagaimana perjalanan saya ketika saya menuju ke Medan ini. Walah, dari Surabaya sampai ke Medan. Lah panjang Bu Vivi, kapan khotbahnya gitu kan? Enggak Ibu, enggak Bapak Ibu, singkat banget. Nah, dari cerita-cerita saya nanti, saya akan menyebutkan hijau dan hitam. Ketika saya menyebut hijau, Bapak atau Ibu yang sudah bersepakat milih hijau itu yang akan pukul pasangannya. Nah gitu. Jadi berpasangan berdua, tangannya satunya dengan tangan kanan masing-masing dengan tangan kanan seperti ini. Jadi tinggal kalau bahasa Surabayanya itu diceblek. Bahasa Medannya apa ini Kak? Pukul ya. Dipukul gitu ya. Jadi kalau saya sebut hijau yang akan pukul pasangannya itu. Kalau sebut hitam, berarti yang hitam yang akan pukul pasangannya itu. Nah, kita akan sepakati sama-sama. Belajar yang pertama adalah jujur. Jujur itu artinya apa? Dihitung sendiri. Nanti kita akan lihat siapa pemenangnya. Jumlahnya tentunya yang dapat pukul. Nah, yang paling banyak itu adalah pemenangnya, gitu ya. Oke, siap. Kira-kira sulit gak nih Bapak Ibu? Saya yakin kalau anak-anak aja saya ajak main kayak gini bisa. Bapak Ibu pasti juga jauh lebih canggih pastinya ya. Oke, siap. Saya akan ceritakan satu kisah ini. Saat saya berangkat menuju ke Medan, saya mau menuju ke bandara, saya lewat tol. Nah,
ketika mau masuk pintu tol, saya baru sadar ternyata buku belum buku hijau saya hijau sudah dapat belum? Tertinggal di mobil hitam saya. Banyak yang sudah kena ini ternyata di poin yang kedua. Lanjut ya. Maka mau tidak mau saya kembali ke rumah karena mobil hitam saya ada di rumah. Beruntungnya di sepanjang perjalanan saya kena lampu hijau terus. Yuk, sesampainya di halaman rumah, betapa kagetnya saya karena saya melihat kucing hitam yang tiba-tiba muncul dan keluar dari pintu keluar dari pintu hijau rumah saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan cerita saya tentang hijau dan hitam. Mana yang terakhir kok malah berhenti dulu? Coba sekarang siapa yang dihitung? Coba dihitung sekarang siapa yang paling banyak yang bisa mendapatkan 4 hitam? Siapa 4 hitam? Ada yang dapat 4 hitam? Bingung Bu Feve? Oh ada Bapak yang di belakang. Ya, ada yang dapat 4 hijau. Wah ada juga ternyata ada yang dapat 4 hijau. Wah luar biasa. Ya, ada yang lebih dari 4. Ada yang dapat lebih dari 4. Loh ada Bapak Ibu. Ternyata yang padahal saya cuma menyebut hitam ataupun hijau itu cuma 4 kali. Bisa dapatkan lebih dari 4 itu berarti mukul terus ini. Oke. Sebenarnya saya ingin tanya sih, kenapa ya kok begitu bisa mendapatkan kemenangan itu? Artinya bisa sampai 4 kali kena terus gitu. Kira-kira ada yang Ibu bisa jawab mungkin yang gak terlalu jauh di depan. Kenapa Bu? Cepat soalnya. Oh fokus. Hah? Konsen bener ini. Luar biasa nih Ibu. Konsentrasi beneran gitu kan. Sehingga setiap kali disebut yes gitu ya. Langsung dapatkan gitu. Ya. Yuk kalau kita amati di dalam games kita di awal ini. Coba perhatikan Bapak Ibu. Itulah sebenarnya permainan yang lazimnya yang terjadi. Artinya ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Dan tentunya yang menang ini pastinya akan terus berusaha, pemenangnya itu adalah yang terus berusaha untuk memenangkannya dan mengalahkan akan yang lainnya. Supaya dia menang. Jadi harus mengalahkan yang lainnya. Itu kalau kita amati tentang permainan pada lazimnya. Saya mau membawa buat setiap Bapak Ibu. Sekarang coba dipikirkan. Sesungguhnya kehidupan kita itu gak terlepas loh dari yang namanya permainan. Itulah kenyataan yang ada. Hidup kita sehari-harinya. Sebenarnya kita itu sedang masuk di dalam permainan yang sesungguhnya. Tapi bagaimana permainan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? The real game. Kenapa sesi ini saya sebut dengan demikian? Kita akan sama-sama melihatnya di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai 25 dan ayatnya yang ke-32. Sesungguhnya makna dari real game ini yaitu permainan yang sesungguhnya yang kita lakoni, yang kita lakukan, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah bagaimana kita membuat pasangan kita. Kalau kita bicara tentang pasangan suami istri, bagaimana kita membuat pasangan kita itu menang tanpa kita harus mengalami kekalahan. Harusnya kalau yang satu menang satunya kalah. Itu lazimnya.
Tapi permainan yang sesungguhnya, permainan yang sejati, yang Tuhan sedang mau ajarkan buat setiap kita, itu justru adalah bagaimana membuat orang lain menang tanpa kita harus mengalami kekalahan. Nah, ini pertanyaan. Maksudnya gimana ini? Bisa nggak membuat orang lain menang tapi kita nggak mengalami kekalahan? Kita melihatnya salah satu contoh di dalam perintah yang Tuhan tetapkan buat suami istri. Karena saya melihat untuk yang di jam siang ini cukup banyak juga yang suami istri yang hadir, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang ada di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25, satu ayat yang tidak asing, perintah yang seringkali kita dengar tentang hal ini, tapi perintah ini juga yang seringkali menjadi pemicu di dalam kesalahpahaman antara suami istri. Karena seringkali kalau saya sudah konseling dengan pasangan-pasangan, itu mereka selalu tanyakan, gimana sih Bu Vivi, mestinya itu suami yang mengasihi istri dulu atau istri yang menghormati suami dulu? Mana yang lebih duluan? Harusnya kan ya istri yang menghormati suami dulu. Bagaimana saya bisa mengasihi dia kalau dia tidak menghormati saya? Nah, ini yang seringkali jadi pemicunya. Tapi mari kita lihat ya, dari ayat yang akan kita sama-sama belajar. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan diperintahkan juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan di ayat yang ke-33 yang terakhir dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dua kata yang boleh kita simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Unsur yang ada di dalam real game itu, yaitu permainan yang sesungguhnya. Bagaimana untuk kita dapat membuat orang lain menang tanpa kita harus mengalami kekalahan, yaitu respect and love. Dua hal inilah yang kita mau sama-sama belajar untuk mempraktekkannya terus dalam kehidupan kita. Saya mengambil contohnya untuk hubungan suami istri, untuk kehidupan pernikahan. Tapi ini pun relevan jika kita mau terapkan itu juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hormat dan kasih, respect and love. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu melihat di flyernya, real games yang saya tuliskan, realnya R dengan huruf besar dan E huruf kecil, real artinya respect, dan A-nya dengan huruf besar kalau saya tuliskan di flyer yang sudah saya berikan itu adalah N, dan yang terakhir L-nya adalah love. Permainan yang sesungguhnya itu didasari dengan respect and love. Sehingga kita bisa mempraktekkan bagaimana membuat pasangan kita, bagaimana membuat orang lain itu mendapatkan kemenangannya tanpa kita harus mengalami kekalahan. Gimana sih Bu Vivi? Saya masih belum nangkep ini apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu, semua saudara yang dikasihi Tuhan, respect, hormat itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau memberi sesuatu, biarlah kita yang mendahulinya kepada orang lain. Melakukan lebih dulu kepada orang lain. Memberi lebih dulu kepada orang lain. Itu respect. Makanya kenapa para asyir tadi di depan, ya kan? Bapak Ibu mungkin belum begini pun asyirnya udah lebih dulu. Shalom,
selamat datang. Itu merupakan salah satu respect yang diberikan. Penyambutan yang diberikan kepada jemaat Tuhan. Welcoming untuk menyambut setiap Bapak Ibu ketika datang ke rumah Tuhan. Asyir katakan shalom. Asyir katakan selamat datang, selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu memberikannya, mau lebih dulu memberikannya. Itulah respect. Demikian juga di dalam kehidupan suami istri. Apa itu love? Kasih. Ketika kita berbicara tentang love, memberi yang paling berharga untuk orang yang kita kasih, melakukan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Bapak Ibu, kita belajar keteladanan itu dari Kristus Yesus Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, tidakkah itu adalah bukti kasihnya yang terbesar? Belajar untuk mengasihi dengan melakukan yang terbaik, dengan memberikan yang paling berharga untuk orang yang kita cintai. Hanya untuk satu alasan saja, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi Bapak Ibu dan saya, mengasihi setiap kita. Itulah dasarnya untuk dia melakukannya. Dia lakukan yang terbaik, bahkan itu yang paling berharga. Nyawanya sendiri yang diberikan kepada kita. Kayaknya nggak gampang Bapak Ibu. Ngomong enak sih, bicara enak sih Bu Vivi. Nah ini kalau bahasa Surabayanya mulai keluar lagi ya. Maklum ini arek Surabaya, 53 tahun tinggal di Surabaya. Jadi lokat-lokatnya. Ada di sini orang Surabaya? Berapa banyak ada orang Surabaya di sini? Ada yang pernah ke Surabaya? Udah pertanyaan saya lebih mudah. Oh banyak yang pernah ke Surabaya. Ya. Sekali lagi, respect and love. Nah kalau kita mengamati tadi di dalam ayatnya yang ke-33, boleh dilihatkan lagi ayat 33-nya. Kalau ayat ini berbicara bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, perhatikan ya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pertanyaan buat setiap kita. Ketika perintah ini disampaikan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Apakah berarti suami nggak perlu menghormati istri? Kalau perintahnya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, pertanyaannya, apakah berarti bahwa suami nggak perlu menghormati istri? Enggak ya Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya, ketika istri diperintahkan hormatilah suamimu. Apakah berarti istri tidak perlu mengasihi akan suaminya? Enggak juga. Makanya kenapa yang saya tadi tekankan and respect and love. Itu artinya dan. Yang keduanya dilakukan. Respect and love. Itu real game, itu adalah unsur yang ada di dalamnya. Respect and love. Bukan respect or love. Bukan pilihan. Tetapi keduanya menjadi unsur yang bersama-sama dilakukan. Respect and love. Dan bagian penting lagi kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, perihal respect and love ini, saya sempat terpikirkan, kenapa ya kok perintah yang diberikan kepada istri itu hormati suamimu. Sementara perintah yang diberikan yang menjadi penekanan kepada suami itu adalah kasihilah istrimu. Seandainya itu dibalik, kayaknya jauh lebih mudah deh
Hai istri, kasihilah suamimu. Hai suami, hormatilah istrimu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya naturalnya, bawaan alaminya untuk seorang wanita itu jauh lebih mudah untuk mengasihi. Sementara seorang pria itu jauh lebih mudah untuk menghormati. Tapi yang Tuhan berikan perintahnya di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan ayat 33 ini justru yang menjadi penekanannya adalah dibalik. Apa yang mudah bukan yang diperintahkan, tetapi sebenarnya apa yang sulit itu yang diperintahkan. Kenapa saya mau katakan bahwa itu lebih mudah dan lebih sulit dan itu adalah natural? Karena kalau seorang pria itu jauh lebih mudah untuk dia mengenali dan memahami akan struktur. Ini bos saya, ini pemimpin saya. Ini orang yang harus saya hormati. Dan bagi seorang pria itu tidak sesuatu yang sulit untuk dia menghormati akan pemimpinnya. Tetapi bagi seorang wanita juga demikian, gak sulit untuk dia mengasihi. Saya tadi pagi yang di sesi pertama sempat kasih contoh. Contohnya kalau seorang ibu nih, lihat anaknya lagi jatuh, misalkan anak yang masih balita, terjatuh. Si ibu pasti akan segera menghampiri dan berusaha untuk menenangkan anaknya, didekap, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, cup, gak nangis ya. Mananya yang sakit sayang, mananya yang sakit. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada anaknya. Mengayomi, menenangkan, memberikan kehangatan kasihnya. Mungkin kalau bagi seorang ayah nggak akan lakukan kayak gitu. Oh cup sayang, nggak nangis ya, nggak kayak gitu, bener nggak? Tapi seorang ayah pasti akan, wah ada lukanya kah? Nggak apa-apa ya, dah sembuh, yo kamu kuat kok. Beda ya pengungkapan sayangnya. Itu kalau kita ngamatinya. Naturalnya memang seorang wanita, seorang istri itu jauh lebih mudah sebenarnya untuk hal mengasihi. Kita lihat ekspresi itu, perbedaan itu. Demikian juga dalam rumah tangga kalau bicara tentang hormat. Makanya kalau Bapak Ibu nggak asing, seringkali dengar bagaimana menantu perempuan dengan mertua perempuan. Itu kok sulit sekali ya Bu Veve, beberapa kali kalau saya konselingi wanita-wanita. Itu mereka selalu mengalami kesulitan kalau untuk adaptasi dengan mertua perempuannya. Aduh minta ampun Bu, mama saya itu sama-sama tuanya loh dengan dia. Tapi gak semodelnya gak kayak gini. Saya ini heran gak habis pikir. Mertua saya itu kok bisa begini gitu. Sulit untuk bisa beradaptasi. Saya awal mulanya gak pahami. Karena orang berpikirnya cuma gini, iya sama-sama mengandalkan perasaannya, oh karena ini dan itu dan sebagainya. Oh iya benar juga sih. Tetapi ketika saya gali dan saya survei lagi lebih lanjut, saya tanya beberapa orang dan sebagainya. Ternyata memang itulah wanita. Tapi bagi seorang pria jarang loh mengalami kesulitan. Ketika seorang suami dia masuk di dalam rumah mertuanya istilahnya begitu. Dia dengan mertua perempuan kayaknya nggak terlalu bermasalah yang gimana. Beberapa tidak mengalami kesulitan untuk hal itu. Karena pria tahu strukturnya. Menghormatinya itu tahu. Saya ini ada di rumah mertua. Ada otoritas, ada yang saya hormati di tempat ini. Para mertua saya. Strukturnya dia tahu jelas. Tetapi kalau wanita menantu perempuan masuk ke rumah mertuanya, merasa bahwa saya ratunya, saya istrinya dia kok, saya ratunya, lebih merasa ini lebih berkuasa ini, saya ratunya. Sementara mama mertuanya juga demikian, saya ratunya, ini rumah saya, kamu itu pendatang, kamu masuk ke sini. Makanya kenapa nggak bisa cepat untuk bisa beradaptasi beberapa pertemuan antara mertua perempuan dengan anak menantu perempuan. Ternyata setelah saya amati, oh perbedaan dalam hal menghormati itu ternyata lebih punya kekuatan adalah pada pria. Lebih ngerti strukturnya. Ini yang di atas, ini yang di bawah itu lebih tahu.
Saya jadi ingat dengan satu ayat. Memang itulah wanita. Dari awalnya Bapak Ibu, di Alkitab pun, di Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika Hawa jatuh di dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa. Di situ dikatakan Allah itu memberikan pria, kamu akan mengalami kerja keras dengan keringat untuk engkau mendapatkan nafkah itu. Gitu kan? Yang Tuhan tetapkan, yang Allah tetapkan kepada pria. Kepada yang wanita juga demikian, engkau akan birahi terhadap suamimu. Itu enggak sedang berbicara tentang hal hubungan di dalam suami istri. Tapi birahi kata yang dipakai di sana itu adalah kontrol. Jadi sebenarnya dosa itu sudah ada bawaan di dalam kehidupan wanita untuk berusaha mengontrol, menguasai. Strukturnya jadi dikaburkan oleh wanita itu. Sudah dari sejak Hawa jatuh dalam dosa. Engkau akan mengendalikan, engkau akan mengontrol. Itu kata birahi yang dipakai di dalam Kejadian 3 ayat 16 itu. Makanya kenapa sulit? Nah, justru yang sulit itulah Tuhan menetapkan kepada kita. Di istri dikatakan hormatilah suamimu. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan tapi Tuhan perintahkan itu kepada kita. Sementara kepada suami juga demikian. Kasihilah istrimu. Kenapa demikian halnya? Setelah saya belajar, saya bersyukur. Karena keluarga kami itu dimentoring, di coach oleh seorang hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin seangkatan dengan saya, itu mungkin kenal dengan beliau, yaitu Bapak Samiton Pangelah. Beliau ada di Jakarta, merupakan salah satu founder dari gereja Abalov. Dan yang juga melahirkan pelayanan wanita bijak dan pelayanan pria sejati di Indonesia. Beliau enggak sempurna dalam pernikahannya. Beliau pernah gagal 10 tahun berpisah dengan istrinya. Hidup dalam ketidakjelasan. Bukan benar-benar sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi justru dari sanalah Tuhan memproses. Dari sanalah Tuhan menyatakan apa itu respect and love. Mengajarkan banyak hal dalam kehidupan beliau. Hari ini kalau beliau bangkit kembali bersama-sama keluarganya membangun keluarga utuh dengan anak-anak dan menantu cucu-cucunya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin, serusak apapun, sebobrok apapun, bahkan kalau saya katakan sehancur apapun. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan atas semuanya. Dan beliaulah yang mengcoaching keluarga kami, khususnya buat suami. Mementoring suami. Apa yang saya pelajari ini, saya belajar dari beliau. Saya sudah izin, Pak, saya sedang diproses Tuhan untuk hal ini. Melalui beliau, Tuhan ajarkan tentang banyak hal respect and love. Bolehkah saya membagikan kepada jemaat? Harus, dia bilang. Harus kamu bagikan kepada banyak pasangan, kepada banyak orang. Bahwa hidup ini seringkali tanpa kita sadari kita masuk di dalam permainan yang sesungguhnya. Yaitu yang Tuhan mau untuk kita membuat pasangan, membuat orang lain menang. Tanpa kita harus mengalami kekalahan. Dan dasarnya itu adalah respect and love. Perbedaan inilah yang sedang Tuhan buat untuk kita mengerti. Apa yang kita bisa belajar dari pasangan kita. Kalau saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang wanita. Tuhan menghendaki untuk saya menghormati pria, menghormati suami. Sebenarnya perintahnya itu adalah belajarlah dari pasanganmu. Belajarlah dari pria dan suami ini. Ketika suami atau pria ini menghormati Allah. Ketika suami atau pria ini menghormati pemimpinnya. Menghormati
majikannya, menghormati bosnya. Kalau di pekerjaan mungkin menghormati gembalanya, menghormati bahkan orang-orang yang dia pimpin. Seorang pria punya kekuatan di dalam hal itu. Dan kita istri belajarlah dari pasangan kita ketika dia menghormati. Supaya saya dimampukan juga untuk menghormati beliau, menghormati suami ataupun pria. Itu yang Tuhan maksudnya. Demikian juga sebaliknya. Kenapa suami diperintahkan apa ditekankan di dalam perintah ini adalah bagaimana dia mengasihi akan istrinya. Supaya dia belajar dari istri, belajar dari wanita, bagaimana mengasihi. Ketika dia melihat seorang istri, seorang wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena itu natural yang akan terjadi dalam hidupnya. Untuk dia benar-benar ketika dia mengasihi Allah, mengasihi keluarganya. Mengasihi orang-orang di sekitarnya. Pria belajar dari wanita. Itu sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu. Makanya kenapa saya katakan bagaimana membuat pasangan menang. Ketika saya belajar dari beliau untuk menghormati. Memampukan saya untuk saya menghormati beliau. Saya belajar dari beliau. Saya enggak kalah. Tapi sebaliknya beliau pun juga menang. Karena beliau sudah melakukan itu, dia menghormati sehingga saya dapat belajar dari beliau untuk menghormati. Saya belajar, beliau tetap mendapatkan, saya mendapatkan kemenangannya, beliau pun juga mengalami kemenangan itu. Enggak perlu mengalami kekalahan. Kami sama saling belajarnya. Sebenarnya itu poinnya. Kenapa dikatakan respect and love? Jadi bukan soal siapa yang duluan, siapa yang harusnya ya istri dulu dong yang menghormati suami. Lah istri aja nggak bisa menghormati suami, bagaimana suami bisa menghargai, bisa mengasihi akan istrinya? Enggak. Itu kesalahan besar. Tetapi saling belajar. Karena masing-masing sudah punya kekuatan itu yang secara natural sudah Tuhan taruh di dalam hidupnya. Dan kita saling belajar. Sebagai ayat yang terakhir, yaitu di dalam Roma pasalnya, silakan slide-nya, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Inilah yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hadir ke tempat ini mungkin bukan dengan pasangan, bukan sebagai suami istri, anak dengan orang tua ataupun masih single dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan ini tidak terkecuali dengan saudara-saudara semuanya juga. Bukan hanya untuk pasangan suami istri. Karena di dalam ayat ini jelas dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukankah itu berlaku buat setiap kita? Relevan untuk kita lakukan di dalam seluruh aspek hidup kita. Hanya saya mencontohkannya kepada Bapak Ibu di dalam suami istri yang sudah jelas-jelas ayatnya berbicara dan mengajarkan kepada kita untuk hal ini. Respect and love. Dan di ujung dari apa yang kita lakukan, ketika kita mempraktekkan respect and love ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lain tidak bukan, Tuhan mau setiap kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Ketika kita bisa menaruh hormat lebih dulu untuk memberi hormat kepada orang lain. Ketika kita bisa mengasihi akan orang lain. Sesungguhnya kita sedang menyatakan keserupaan kita dengan Kristus. Seperti halnya di dalam Efesus tadi yang kita baca di dalam ayat 22 sampai 25. Bukankah respect and love itulah yang terjadi dalam Kristus dengan jemaatnya? Kita sedang menyatakan kepada dunia ini respect and love yang ada dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita. Ketika kita menghidupi respect and love ini,
orang pun akan melihat, wow, beda banget ya. Kehadirannya itu loh, sungguh-sungguh bisa mendatangkan anugerah kasih karunia Tuhan, bisa jadi berkat. Orang melihat itu selalu bisa melihat, oh ini toh kasih itu. Oh ini toh yang namanya hormat itu. Saya bersyukur ketika di bulan Januari yang lalu, dan saya akan tutup ini dengan satu kesaksian saya. Silakan mungkin BL dan juga Praise and Worship untuk siap ya. Ketika Januari di dalam pernikahan, biasanya kalau pernikahan anak-anak sekarang itu sudah hebat-hebat. Mereka tuh udah pinter-pinter Bapak Ibu. Jadi kita itu kalah kalau untuk persiapan apa segala macam, mereka jauh lebih cepat. Nyari apa aja, searching apa aja, mau buat kayak apa aja. Mereka jauh lebih cepat dari kita. Dan mereka kan lebih terupdate kan, ngikuti terus dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Sehingga segala persiapan sepertinya nggak terlalu kita itu diperlukan gitu. Kalau udah masa-masa mungkin Bapak Ibu yang udah anaknya udah dewasa-dewasa ya, masuk di dalam pernikahan, mereka udah persiapan sendiri. Kalau dulu mungkin saya dan suami, karena kami ini cukup dibesarkan dengan keluarga Chinese yang cukup totok. Jadi kadang-kadang aturannya itu kan banyak ya, kalau kami itu sudah biasa dengan aturan totok. Kalau dulu kalau pernikahan harus pakai caranya begini, pertemuan pengantinnya beginilah begini. Pokoknya banyak deh cara dan adat-adat yang harus dipakai. Dan itu semua baik. Karena kenapa? Karena kita sedang menaruh dan menyatakan respek kita kepada orang yang lebih tua, kepada adat istiadat, tradisinya. Saya sih fleksibel aja. Yang penting kita mengerti maknanya dan itu baik, oke, gitu ya, dengan cara apapun. Nah, yang saya mau sharingkan adalah saya bersyukur. Anak-anak saya, maksudnya anak dan calon menantu saya saat itu mereka sekalipun mempersiapkan segala sesuatunya itu sendiri. Mereka searching dan lakukan apapun persiapan sendiri. Tapi mereka tidak pernah mengabaikan kami sebagai orang tua. Melibatkan kami dengan cara terus mengupdate info dan perkembangan yang mereka persiapkan untuk pernikahan mereka itu. Ma, Pa, kalau ini gimana? Dia selalu minta pendapat, masukan. Bagi saya itu merupakan sikap respek terhadap orang tua. Sekalipun orang tua ini juga tidak paham apapun yang mereka sedang kerjakan gini nih, tapi mereka jelaskan, ini maksudnya kayak gini-gini Ma. Mama sama Papa setuju enggak? Kalau setuju baru saya deal dengan orangnya. Jadi dia selalu minta pendapat kami. Maaf Bapak Ibu, bahkan kalau toh mungkin Bapak Ibu bilang gini, iya lah gimana enggak minta pendapat, mama papanya yang bayari acaranya ya kan, yang mestain, ya mesti aja tanya, kalau enggak dibiayai nanti. Enggak. Kondisi kami saat itu adalah masa-masa di mana kami dalam bergelut dengan bisnis kami karena pasca pandemi itu cukup berat ya buat kami untuk memulai bisnis itu. Jadi kami udah sepakat bahwa dari pihak wanita, dari pihak kami sudah minta maaf bahwa kami tidak bisa bantu banyak. Semua lebih banyak pihak pria yang membiayai. Tapi sekalipun mama papanya nggak biayai pun, itu yang saya sangat bersyukur sama Tuhan. Mereka tetap respect. Karena mereka tahu kebenaran firman ini. Menghormati orang tua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau mungkin selama ini dalam kehidupanmu, entahkah kehidupan pernikahan, entahkah kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan bahkan sekalipun. Atau juga di dalam studimu. Sulit bagimu untuk engkau melakukannya. Perihal respect dan love ini. Kenapa? Karena terlalu banyak alasan untuk kita tidak bisa mempraktekannya. Orangnya itu begini Bu Feve. Gimana saya bisa mengasihi orang yang begini. Bagaimana saya bisa menghormati orang yang modelnya kayak gini. Ampun deh, jangankan menghormati.
Untuk saya manggil namanya aja saya sudah rasanya muak. Pagi hari ini ada kesempatan ketika Tuhan mau katakan kepadamu, inilah permainan yang sesungguhnya di dalam kehidupan itu. Real game, respect and love yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan setiap kita. Tidak sesuatu yang mudah, tetapi percayalah, ketika Allah memberikan perintah itu kepada kita, tidaklah Dia membiarkannya kita melakukannya dengan berdarah-darah tanpa Dia terlibat di dalamnya. Bukankah Dia sudah mengatakan, ketika Dia naik ke surga, diberikannya Roh Kudus atas kita, Roh penolong, Roh penghibur, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melakukan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan hanya memberikan perintah, tanpa Dia tidak menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini, bawa hatimu dengan kerinduan. Aku mau menjadi pelaku firman. Dengan segala keterbatasan, kekuatan dan kemampuanku ya Tuhan. Tapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Bolehkah Bapak Ibu yang datang suami istri boleh saling bergandengan tangan. Saya rindu untuk mendoakan dan berbagi berkat juga kepada setiap Bapak Ibu. Untuk yang suami istri boleh bergandengan tangan. Sedangkan yang lain, kalau engkau mengalami kesulitan di dalam seperti yang kita pelajari bersama-sama di siang hari ini, perihal respect and love itu dalam hidupmu, engkau boleh menaruh kedua tanganmu di depan dadamu. Biarkan itu dengan kerendahan hatimu engkau datang kepada Tuhan untuk menyatakan kepadanya, tolonglah aku Tuhan, aku ini mau jadi pelaku firman-Mu. Sekalipun aku tahu aku gak mampu, tapi aku percaya engkau akan memampukanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau yang datang dengan segala kerendahan hatimu di hadapannya. Aku memberkatimu, pasangan suami istri yang ada di tempat ini, untuk dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam mempraktekkan respect and love itu dalam kehidupan pernikahanmu. Bukan lagi dengan kekuatanmu, tetapi karena Kristus yang ada di dalammu, yang memberikan engkau kemampuan itu. Kebenarannya inilah yang memerdekakanmu, dan Roh Kudus yang menjadi penolongmu, itulah yang akan terus menuntunmu dalam setiap waktu di musim hidupmu. Apapun yang kau hadapi dalam hari-hari ini, tidak pernah terlepas untuk engkau dimampukan melakukan respect and love itu di dalam kehidupan pernikahanmu, di dalam kehidupan keluargamu. Demikian juga untuk saudara-saudaraku yang saat ini meletakkan tangannya di depan dada. Kami percaya ya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang mampu untuk memberikan kekuatan itu kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup dan perkasa, Allah yang hidup dan perkasa, Allah yang memampukanmu, bukan dengan kekuatanmu. Roh Kudus menolongmu, Roh Kudus yang akan menolongmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kerinduan hati kami, Engkau yang akan menolong untuk memampukan kami melakukannya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memperlengkapi kami
Berikan Tuhan curahan lawatan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan semuanya itu dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa semakin kita merindukan Roh Kudus, semakin kita akan terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Sehingga sama-sama kita bisa katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Buka hatimu, minta Tuhan penuhi saya. Renew us Lord, refresh us with a fresh anointing Lord. Mungkin Anda merasa Anda lemah, lutut Anda mulai goyah, tapi Tuhan katakan kuatkan lututmu. Berlari bersama, berjalan bersama Tuhan, kita selalu menang karena Tuhan sudah memenangkan pertandingan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita menjadi penolong yang memampukan kita untuk menang di dalam kehidupan kita. Ikiria makaraba shanda karaba raba shikiria makaraba sanda karaba. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan, jadikan kami saksimu Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ikiria makaraba shanda kiria makaraba shanda karaba. Oh, ribikiria makaraba, angkat tanganmu, minta Tuhan penuhi saya dengan urapan yang baru, urapan yang memulihkan saya, sehingga kita bertemu muka dengan Tuhan di tempat ini, di rumahmu Tuhan. Ya Rabba Shikiria Makaraba Shene Karaba Karaba Sekaraba. Urapi kami Tuhan. Ikiria Makaraba Santa Karaba Shikiria Makaraba Shene. Haleluya Lord, we need you Lord. Kami butuh Roh Kudus. Ikiria Makaraba Shene Kiria Makaraba Shene Karaba Raba Sekaraba. Ketika kita membuka hati kami, kita katakan we need you Holy Spirit. I believe the Holy Spirit is gentle. Roh Kudus itu lemah lembut. Dia akan memenuhi setiap hati yang mau membuka hatinya dengan lembut. Mempersilahkan Dia untuk mengatur semua aspek kehidupan kami, sehingga kita bisa sama-sama kita katakan, bukan kami hidup lagi Tuhan, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Dan kita berkemenangan karena Kristus hidup di dalam kami. Roh Kudus ada di dalam kami, memenuhi kami, mengubahkan kami, memampukan kami, mengurapi kami untuk melakukan tugas-tugas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya percaya kita sepanjang bulan ini adalah teks kita. Saya ingatkan kembali Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Itu berbicara tentang mereka, waktu Kisah Rasul yaitu murid-murid Yesus, setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Untuk apa kita menerima curahan Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 8 itu menjadi teks kita, yaitu tetapi kamu akan menjadi saksi Tuhan. Katakan sama-sama, saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini pencurahan Roh Kudus, Tuhan memenuhi kita supaya kita menjadi saksi. Amin. Katakan kanan kiri, saya mau jadi saksi Tuhan. Amin. Dan bagaimana menjadi lifestyle, jadi saksi Tuhan, muridnya Kristus.
Di dalam Kisah Rasul tadi 2 ayat 46, next. Itu dikatakan setiap hari bertekun dengan sehati mereka berkumpul dalam bait Allah, memecahkan roti yang di rumah masing-masing secara bergilir dan makan dengan gembira dan tulus hati. Saudara, kita mau membangun gereja yang kuat. Gereja yang kuat itu ada di dalam family care, yaitu di dalam cell group, di mana Anda bisa dimentor. Amin. Kita tidak bisa hidup sendiri. Mungkin selama pandemi kita banyak me time, semuanya waktunya untuk kita. Tuhan minta kita berpesan pada hari ini, sesudah Pentakosta, mari berbagi hidupmu dengan orang lain. Amin. Saya melihat mungkin banyak dari kita belum masuk di dalam kelompok FC. Kami undang bersama-sama, kita mau penginjilan melalui family care ini. Karena kadang kami tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan Anda. Kita bisa saling mendoakan, kita bertumbuh bersama-sama menjadi seperti Kristus. Dan saya mengundang untuk FC gabungan pada tanggal 1 Kamis ini, hari merah. Ini 1 minggu ini mungkin panjang liburnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Kamis kami akan membuat FC Sport Day, itu bertempat di Gama City jam 6.30 pagi. Tapi saya percaya kita semuanya mau berbagi hidup. Katakan sama-sama, saya tunggu kamu di sana. Amin. Coba kanan kiri katakan, saya tunggu kamu tanggal 1 Juni ya. Ya, kita sama-sama mengenal satu dengan yang lain. Kita olahraga bersama. Amin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita bisa berfellowship bersama. Kita mulai juga penginjilan. Buka rumah-rumahmu untuk kelompok FC. Saya tidak akan bosan-bosannya itu untuk membuka apa yang Tuhan berikan kepada saya, passionnya itu saya mau. Semasih kita masih kuat, amin. Bapak Ibu kita masih kuat, amin, di tempat ini. Kita mau menginjil, kita mau bawa jiwa-jiwa, kita mau gembalakan jiwa-jiwa. Saya pernah sharing, yaitu bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu menggembalakan jiwa-jiwa. Kita masuk dalam FC itu dalam tanggal 1 hari Kamis, sama-sama katakan Kamis 1 Juni. Dan departemen anak kita juga mulai buat fellowship time. Kemarin saya ajak banyak anak-anak sekolah minggu untuk berenang bersama. Saya katakan kalian ajak teman-teman kalian yang belum pergi gereja. Katakan kalau ibadah di My Family Church itu dapat berenang. Ya, saya bersyukur mereka dengan antusias, kita ada games bersama. Nah, kita mulai juga penginjilan melalui departemen anak, kita akan buka satu ruangan biar kita bisa berkreatif. Kita buat food day, kemarin itu ada cotton candy. Yang bulan yang lalu ada popcorn. Nanti kita akan buat lagi program-program apa kita bisa menginjil. Amin. Di luar sana banyak komunitas. Kita lihat sekarang orang banyak olahraga pagi. Saya terheran dikirim video dari Gama City di Pancing itu. Setiap hari Minggu mereka ada senam pagi. Kenapa mereka nggak datang ke gereja dulu baru kita senam pagi? Ya, saya percaya kita gunakan komunitas yang ada untuk bertumbuh bersama-sama. Amin. Katakan kanan kiri, ayo ikut FC. Katakan kanan kiri, ayo ikut FC supaya kita bertumbuh. Anda dikenal menjadi bagian dalam keluarga ini. Kita bisa saling berfellowship bersama, saling berdoa. Dan yang terakhir yaitu ada kita juga mulai di marketplace. Kita buat health talk show. Coba bisa tampilkan. Ini dokter spesialis di ahli gizi. Tolong multimedia. Health talk show tanggal 3 Juni. Tolong cepat. 3 Juni itu di MFC Podomoro Deli City Medan, yaitu di Office Tower. Kita bisa pakai di hari Sabtu tanggal 3 jam 4 sore. Itu terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang, langsung datang. Itu hanya menggantikan dengan uang snack dan coffee time. Dan saya percaya kita bisa mengatakan, kenapa saya susah, saya belum sehat. Mungkin berat badan kita mau berkurang, ya kita juga bisa mengikuti sesudah kita jogging bersama. Nanti kita tanggal 1 ada instrukturnya untuk senam.
kita dapat dari instruktur di fitness center, bisa mengajar kita semuanya free of charge. Ya, jadi tidak berbayar di hari Kamis. Di hari Sabtu itu di Podomoro di Liseti Medan, kita itu hanya menggantikan dengan snack saja 35.000. Saya percaya kita bisa jangkau jiwa-jiwa, amin. Ajak teman-teman kita supaya kita menangkan mereka bersama, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kita akan mendengarkan warta sepekan. Mau turunin berat badan tapi tetap sehat, stay slim and stay healthy. Nah, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Health Talk Show dengan dokter spesialis gizi klinik, yaitu Dr. Jennifer Setiawan yang bertempat di My Family Podomoro Church di Office Tower lantai 6 pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 pukul 4 sampai 6 sore. Dan biaya dikenakan 35.000 per orang, itu udah termasuk snack ya. Nah, untuk pendaftaran ataupun info lebih lanjut kalian bisa menghubungi info di bawah ini. My Family Church memiliki komunitas di mana kita bisa berfellowship, kita sharing bersama, tumbuh bersama, yaitu namanya Family Care atau FC. Kita akan mengadakan FC gabungan pada hari Kamis tanggal 1 Juni jam 6.30 pagi. Aktivitas yang kita lakukan yaitu jogging bersama, games competition, dance zumba, kontes doggy. Dan titik kumpulnya itu ada di Gamma City All Day Bread. See you guys there! My Family Church akan mengadakan Healing Movement pada hari Sabtu 3 Juni 2023 jam 10 pagi bertempat di My Family Church Podomoro Office Tower lantai 6. Ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDM Rosida Rimbun MTH dan Gembala kita Bapak Pendeta Dr. Lugimin Asis MTH. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menerima lawatan Tuhan di ibadah ini. Jika Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan seputaran Alkitab, kini GBI My Family menyediakan wadah untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak dan Ibu, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Dalam pembelajaran KOM ini, Bapak dan Ibu sekalian akan semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan yang pastinya akan semakin memberkati Bapak Ibu sekalian. GBI My Family akan membuka kembali kelas KOM yang akan diadakan pada tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 15 WIB. Pembelajaran KOM ini akan diadakan hanya 2 kali sebulan. Untuk pendaftaran dan registrasi, silakan menghubungi Sekretariat Gereja GBI My Family dengan nomor telepon yang tercantum di bawah. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krispus Surbakti dalam 2 sesi, yaitu pada jam 8.30 pagi dan jam 10.15 pagi. Beliau merupakan gembala daripada GPDI Brastagi. Kami mengundang seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Akan diadakan Equip Pertemuan Doa Pengerja pada hari Minggu 4 Mei 2023 pukul 2.15 sore bertempat di My Family Church Podomoro. Kami mengundang seluruh pengerja Podomoro, Tiara dan Negara agar dapat bergabung dalam ibadah doa ini. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk follow Instagram MF Daily Bread. Bapak Ibu akan mendapatkan renungan rohani setiap harinya yang pasti akan memberkati kita semua. Demikian warta gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu diberkati. Amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, kalau kami bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Bila jadikan kami tanah yang subur Tuhan, dan biarlah firman itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Berikan kami pengertian dalam hidup ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Menjadi saksi-Mu, alat-Mu, dan selalu berkat-Mu Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Vivi dalam seluruh pelayanan yang berkati Tuhan. Berkati keluarganya, apapun dimanapun dia berada. Urapan-Mu lebih lagi Tuhan terhadap hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI My Family. Berkati Pak Lugimin, berkati Ibu Ros, berkati seluruh keluarganya Tuhan, juga jemaatnya berkati ya Tuhan. Pakai gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Untuk memberikan hikmat lebih lagi Tuhan terhadap hamba-Mu ini Tuhan. Dan kesehatan, panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Memberkati dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun juga yang dikerjakan, jadikan berhasil ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota Medan, seluruh Sumatera Tuhan, Sumatera Utara Kau berkati, juga seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, berkati Indonesia Tuhan, damai sejahtera atas Indonesia ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, pejabat tinggi dari tingkat pusat hingga daerah, TNI Polri Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Berkati stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya Indonesia juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tiba saatnya kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari jemaat kita mengangkat tangan kita. Hai Yerusalem, diberkatilah kiranya Engkau, kiranya damai sejahtera dan sentosa ada dalam lingkungan tembok-Mu dan puri-puri-Mu. Dan orang-orang yang mencintai Engkau mendapatkan damai sejahtera dan sentosa. Tuhan, tiba saatnya jemaat-Mu udah pulang, Kau pimpin dalam perjalanan sampaikan di tempat di rumah dengan selamat. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu kekasih, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus penyertai kita, mulai hari ini sampai Maranatha saat Tuhan menjemput kita di awan-awan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Terbangnya dengan pujian, tepuk tangan bersorak-sorai, bersama melompat, luapkan ekspresimu dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun penari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, balasannya tuh selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji